Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Jumat 26 Juni 2020 adalah Jumat Pekan Biasa ke-12. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hidup dengan beban hidup yang berat itu sungguh-sungguh menyengsarakan. Dan salah satu beban hidup yang berat itu ketika kita diasingkan, ketika orang tidak mau bergaul dengan kita. Itu satu kesepian yang dahsyat, yang luar biasa. Kesepian yang bisa membawa orang pada tindakan-tindakan yang merusak dan menghancurkan hidupnya sendiri. Ketika dia tidak punya sahabat, ketika dia merasa ditinggalkan, ketika tidak ada satu orang pun mau bergaul dengan dia. Orang kusta ini mengalami pengasingan sosial seperti itu. Dan itu bukan hanya menyangkut fakta bahwa dia sakit secara fisik. Sakit kusta itu saja secara fisik sudah menjauhkan dia dari orang lain. Orang sudah tidak mau bergaul dengan dia, mendekati dia. Tetapi dia juga dicap sebagai orang yang karena dosanya mengalami penyakit itu. Itu pengasingan sosial, tapi juga rohani. Dan Yesus menangkap suasana hati orang ini. Dia hadir untuk membebaskan dia, melepaskan dia dari beban kehidupan dia, supaya dia kemudian bisa menjalin relasi dengan orang lain lagi, bisa membangun kehidupan sosial yang baik dengan orang. Karena sakit penyakit yang menjauhkan dia dari banyak orang itu disembuhkan. Yesus mengangkat beban pikiran dan hati orang itu. Beban sosial, tapi juga beban kerohanian. Dalam situasi sekarang seperti ini, banyak orang mengalami beban. Mungkin kita juga beban sosial, beban tanggung jawab. Maka baiklah kita menjadi seperti orang kusta dari yang pertama-tama memohonkan kekuatan dari Tuhan, memohonkan mujizat dari Tuhan agar mengangkat dari kita beban-beban kehidupan, beban-beban tanggung jawab. Kita tanggung jawab kepada karyawan, tanggung jawab kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kadang-kadang menjadi beban. Atau setidaknya kita memohonkan, Tuhan berilah saya kekuatan untuk memikul beban ini. Tapi kita juga punya tanggung jawab sosial. Yesus bertindak melepaskan si orang yang kusta itu.
untuk memberikan contoh kepada kita bahwa kita diutus untuk juga melepaskan orang lain dari beban-beban kehidupannya. Bantuan dan pertolongan orang bagi orang-orang yang sengsara, menderita, paling menderita di saat-saat seperti ini adalah tindakan penyembuhan oleh Tuhan melalui kita. Tuhan mengutus kita untuk itu, untuk menjadi saluran tangannya. Kalau dia dulu mengangkat beban si kusta, dia sekarang mengangkat beban orang-orang lain melalui kita. Itulah panggilan kita menjadi Kristus yang lain untuk orang yang dipenuhi dengan beban hidup. Mari kita berdoa agar kita dapat melaksanakan panggilan itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.